sebagai tawanan Kristus. Anda harus menyadari dan mengenali dirimu bahwa kitalah seorang tawanan Kristus. Amin. Anda tidak bisa berbuat segala sesuatunya sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmu, selain apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan ada di dalam nas-nas kitab suci. Dan itu diajarkan, itu dikhotbahkan, itu dijelaskan, itu diterangkan kepada saudara. Sehingga saudara menjadi manusia-manusia yang berhikmat. Manusia-manusia yang berpengetahuan yang benar. Manusia-manusia yang bijaksana. Manusia-manusia yang punya pengertian yang baik akan firman yang tersingkap. Sehingga Anda betul-betul menindaklanjuti apa yang sudah Anda dengar di dalam sikap kehidupan, pemikiran, perkataan yang benar, amin. Dan memperlihatkan bahwa Anda lah betul-betul tawanan Kristus. Karena jemaat tidak bisa melampaui pewahyuan pastornya. Amin. Di dalam apapun yang Anda lakukan, pemikiran, dan mudah sekali seseorang untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi jika Anda oleh pewahyuan Roh Kudus mengerti betul akan dirimu bahwa Anda adalah seorang tawanan Kristus, maka Anda akan resting, Anda akan berdiam, Anda akan beristirahat. Amin. Anda tidak akan bergerak sebelum Roh Kudus memberikan pewahyuan sesuai dengan apa yang sudah diberikan dari mimbar ini. Makanan firman untuk Anda hidupi selama ada di muka bumi ini menjadi saksi Yesus Kristus. Amin. Anda betul-betul menyelaraskan dirimu dengan apa yang disampaikan dari mimbar. Jika Anda tahu bahwa itu datang dari firman Tuhan. Jika Anda tahu bahwa itu datang dari Alkitab dan pesan. Haleluya. Dan itulah yang ingin kita lakukan. Kita hanya mengkhotbahkan dari Alkitab dan pesan. Amin. Karena kita berada di masanya yang masih sisa dan yang masih hidup, yaitu mempelai wanita ada di muka bumi. Kita berada di Kejadian pasal 24. Amin. Dan kita bergerak menuju ke pasal 25. Haleluya. Glory. Pelayanan Eliezer sudah selesai. Amin. Pelayanan utusan sudah berakhir. Terpujilah nama Tuhan. Kita harus melihat dari nas kitab suci di mana posisi kita yang sedang kita hidupi semenjak dia tampil. Amin. Semenjak dia menampakkan dirinya. Semenjak 28 Februari 1963. Kita harus tahu di mana kita berada pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan kita harus melihat dengan kacamata Roh Kudus dari nas ke nas dari kitab suci sehingga Anda tidak akan gagal. Di zaman ketika mempelai wanita tampil dan mengenali siapa dirinya, mengenali pasangannya, mengenali suaminya, amin. Mempelai wanita mendengar teofaninya sedang memanggil. Haleluya. Dan ada malaikat-malaikatnya di surga yang sedang memandang wajah Bapa. Haleluya. Dan ini zamannya ketika nas-nas kitab suci dihidupkan oleh roh yang menghidupkan. Dan itu adalah Adam yang kedua. Haleluya. Adam yang pertama membawa umat manusia mati, tapi Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Amin. Maka jika roh yang menghidupkan sekarang ada di sini, terlepas oleh pesan terang di waktu senja, haleluya, maka ia akan menghidupkan semua nas-nas kitab suci. Bagi siapa? Bagi orang pilihan. Sehingga Anda bisa melihat perjalanan dari Ishak lahir, Yesus lahir, sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Sampai kepada Ribka mengandung. Amin. Dan Anda bisa melihat bagaimana Ribka, gambaran mempelai wanita yang hidup. Dan lihat Ribka yang hidup, mempelai wanita yang hidup. Amin. Lihat dia mengikuti irama surgawi. Bertemu dengan orang asing di waktu senja. Amin. Bukan di waktu pagi, di waktu senja. Berbicara tentang akhir zaman, terang di waktu senja. Zakaria 14 ayat 7. Amin. Ribka berjumpa dengan Ishak, gambaran Kristus. Ribka kemudian menikah. Ribka mandul. Ribka memohon petunjuk Tuhan. Ishak berdoa. Ribka mengandung. Ribka bersalin. Dan 2 anak kembar dihasilkan dari rahim yang sama. Dari seorang ayah yang benar, anak janji, bersama dengan
istrinya, ibunya yang benar, seorang yang saleh dan kudus. Amin. Dan 2 anak kembar muncul dari rahim yang sama. Renungkan semuanya itu. Bagaimana keharmonisan seorang anak janji. Amin. Mengikuti setiap jejak langkah Elohim. Haleluya. Dan itu berbicara tentang dirimu, tentang keputusanmu, tentang perjalananmu, dan tinggal di rumah, di tenda daripada Sarah, gambaran Yerusalem surgawi. Anda sedang menggenapkan Ibrani pasal 12. Oh, mulialah nama Tuhan. Anda bagian dari gereja yang sulung. Amin. Jemaat dari yang sulung. Anda dibawa masuk ke Yerusalem surgawi, kumpulan yang besar tersebut. Karena di dalam tenda tersebut hal-hal yang supranatural berlangsung. Amin. Kedua manusia diubahkan tubuhnya berlangsung di sana. Amin. Suntikan daripada benih masuk ke rahim Sarah berlangsung di sana. Amin. Dan anak janji dilahirkan di tenda tersebut. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan Ishak, anak janji itu, membawa istrinya Ribka ke tenda tersebut. Amin. Membawa Ribka, Anda, saya, ke Yerusalem surgawi. Amin. Dan suntikan benih kehidupan masuk ke rahim spiritual Anda. Haleluya. Dan Anda sedang mengandung, mempelai wanita sedang hamil tua, siap untuk melahirkan akan anak Allah di pertemuan di angkasa. Amin. Anda lihat dirimu dengan baik. Itu bukan sekedar cerita. Itu bukan sekedar urutan-urutan pasal, seolah-olah kebetulan. Semuanya diinspirasi oleh Roh Kudus. Bahkan pasal, koma, titik, dan lain sebagainya, Roh Kudus yang mengendalikan semuanya. Bukan penulis, Roh Kudus. Haleluya. Dan jika itulah Roh Kudus, maka itu adalah pemimpin hidup kekalmu. Anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Dan Anda tidak lagi menginginkan hal-hal yang daging, yang dunia. Amin. Anda berjalan bukan menurut daging, Anda berjalan menurut Roh. Amin. Anda sudah dilepaskan, dipindahkan dari roh daripada kegelapan, dan Anda pindah masuk kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Roh kehidupan Yesus Kristus. Itulah hukum yang dulu Anda tinggalkan, Taurat memenjarakan Anda. Amin. Adalah hukum dosa dan maut, tapi sekarang Anda masuk ke dalam roh kehidupan Yesus Kristus. Haleluya. Dan roh kehidupan itu, roh yang menghidupkan Kristus, menghidupkan setiap nas kitab suci. Amin. Sehingga Anda merespon itu dengan sangat antusias. Respon Anda respon yang betul-betul luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku ingin Kau lebih lagi Tuhan. Tuntun dan pimpin aku Tuhan. Jangan biarkan aku menjadi sama seperti yang kemarin Tuhan. Bawa aku untuk lebih naik lagi Tuhan. Melampaui bangku-bangku gereja lokal Tuhan. Bawa aku untuk masuk ke dalam piramida mempelai wanita di akhir zaman. Oh, glory, haleluya. Itulah seorang yang menantikan. Dan ketika Anda masuk ke dalam hal-hal tersebut, Anda betul-betul menjadi tawanan Kristus.